Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku semuanya, mustamiin radio RKU FM dimanapun kalian berada, baik yang ada di kampung Seponti Jaya maupun yang ada di kota Sukadana Raya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita kemudahan dan keringanan untuk menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan kita. Terlebih lagi kewajiban-kewajiban kita di bulan suci Ramadan, serta menggiatkan sunnah-sunnah di dalamnya. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kita hidup di dunia ini harus memiliki niat yang jelas. Mau kemana ujung kehidupan kita? Untuk apa kehidupan kita sepanjang ini? Seperti jika kita keluar rumah, mau kemana kita? Rasanya tidak pas jika kita keluar rumah hanya berjalan-jalan saja. Kalau kita mau ke pasar, ya ke pasar. Kalau kita mau rekreasi ke satu tempat, ya rekreasi ke satu tempat. Kalau kita keluar mau ke sekolahan, ya ke sekolahan itu. Dan apa saja yang sudah dipersiapkannya untuk perjalanan itu, misal kita ke pasar, sudahkah kita mempersiapkan sepeda ontelnya mungkin? Mempersiapkan keranjang barangkali mau beli apa nanti di pasar, mempersiapkan uangnya dan sebagainya. Begitu juga jika kita ke sekolahan, sudahkah kita mempersiapkan ballpoint dan juga bukunya? Sudahkah kita mempersiapkan sesuatu untuk beraktivitas di sekolahan nanti? Begitu juga dengan kehidupan ini. Kita harus memiliki niat yang jelas mau dibawa kemana kehidupan ini. Niat untuk apa kehidupan ini harus jelas, karena ini adalah pertanyaan yang sangat penting untuk kita pikirkan kembali. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quranul Karim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku, menghamba kepadaku. Dari sini kita dapat mengambil kefahaman bahwasanya tujuan hidup ini tidak lain, tidak bukan, yaitu untuk menggapai ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk beribadah sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajar, fitrah jika di kehidupan ini kita tersandung dengan harta, bertemu dengan cantik jelitanya wanita, bertemu dengan cobaan suka dan juga duka. Namun jika niat ini niat yang benar karena mencari ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin selamat di akhirat nanti, insya Allah cobaan yang banyak itu, liku-liku yang banyak itu tidak akan menyesatkan kita. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Terkadang kitanya ini yang lalai. Kita terlalu sibuk memikirkan kehidupan orang lain. Orang itu banyak dicoba dengan musibah. Orang itu kadang-kadang banyak penyakit. Orang itu kadang-kadang kehilangan. Orang itu kadang-kadang dilanda kematian atau kemiskinan atau sulitnya problematika hidup. Kalau misal kita bisa membantu, kita bantu. Tapi kalau misal kita tidak mampu membantu, kita doakan. Kalau misal tidak mau, jangan terlalu ikut campur dalam kehidupannya. Khawatirnya kalau kita terjerumus dalam suudzon, apalagi memvonis. Kadang-kadang ada orang lain mudah sakit, ada orang lain ditimpa kehilangan atau kematian. Oh, ini itu karena azab dari ini. Oh, ini karena azab dari ini. Belum tentu. Kadang-kadang amaliah kita yang banyak bagusnya itu malah bisa terhapus karena kita tuh banyak suudzon atau memvonis tadi ya, yang larinya ke ghibah itu. Nabi Muhammad SAW pernah menceritakan bahwasanya suatu hari ada seorang ibu datang kepadaku. Beliau menceritakan tentang
elok cantiknya anaknya. Dalam ceritanya, anaknya itu juga sehat, tidak pernah sakit batuk ataupun demam. Beliau berkeinginan bahwasannya Rasul ingin mempersunting anaknya. Kemudian Rasul bersabda, "La hajata li fiha." Saya tidak ingin menikahi anak ibu. Ketika ibu dan Rasul sudah berpisah, di dalam dialognya seorang sahabat tanya kepada baginda Nabi, "Wahai Nabi, kenapa engkau tidak mau mempersunting anaknya ibu tadi? Padahal perjuanganmu berat, dakwahmu masih panjang, engkau membutuhkan pendamping yang kuat." Kemudian Rasul berkata, "Sesungguhnya orang yang di dunia ini sedikit musibahnya, sedikit kesedihannya, maka di akhirat juga sedikit pula kebahagiaan dan juga berhari rayanya." Dalam arti, orang yang di dunia ini banyak ditimpa derita, banyak ditimpa dengan musibah, maka di akhirat dia akan berhari raya dengan kebahagiaan. Idza ahabballahu abdan yusib minhu. Jika Allah Subhanahu wa taala mencintai satu hamba, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencoba dirinya dengan musibah. Maka dari itu marilah kita bersama berdoa, selalu berdoa, mudah-mudahan kita diberikan keringanan hidup, diberikan keistiqomahan, kesabaran, rasa syukur di dalam menjalani proses kehidupan ini, sehingga kita tidak lalai mau kemana kehidupan ini. Andai pun Allah mencoba kita, mudah-mudahan selalu dibukakan pintu kemudahan sehingga kita tidak terjebak di dalam kesesatan. Amin, amin ya robbal alamin. Mudah-mudahan kawan-kawan yang masih diberikan sulitnya pekerjaan, masih diberikan cobaan penyakit atau ditinggalkan orang yang disayangi, mudah-mudahan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dihapuskan kesemuanya itu, diganti dengan berupa pahala yang berlipat ganda. Amin amin ya robbal alamin. Hadanallahu ayyakum wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.